terlibatnya Gen Z dan milenial, petani tradisional di dalam semangat program Pak Prabowo, yaitu mengenai transformasi. Transformasi itu berarti kita berbicara tentang apa? Lompatan untuk menjadi negara maju. Hilirisasi nanti kita laksanakan hilirisasi di semua bidang, tidak hanya di bidang tambang, tapi di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kehutanan, di semua bidang kita akan laksanakan hilirisasi. Isi segmen pertanian, peternakan, dan perkebunan tim golf TKN, Bungaste Fernando Duling, gelar rapat umum bertema, Sabtu Biru Langit Ceria, pada Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Dihadiri oleh 11 elemen organisasi relawan Prabowo Gibran, yakni Arun, Jelita Arun 08, Brigadir, GRPG, Laskar Trisakti 08, Persaudaraan 98, Gatot Kaca, Pas Gibran, Brik, Gibran Fans, Eta Pascadas. Aktivitas ini adalah karena sebuah kepastian merubah dari harapan mimpi. Dengan terlibatnya Gen Z dan milenial, petani tradisional di dalam semangat program Pak Prabowo, yaitu mengenai transformasi. Transformasi itu berarti kita berbicara tentang apa? Lompatan untuk menjadi negara maju. Petani Indonesia ada 1 juta petani, suaranya akan menjadi ujung tombak hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan pangan. Itu beban tanggung jawab moral yang harus mampu kita menanggung. Jadi di situ, bagaimana mencapai ke sana? Tentunya kita tidak sedang bergerak di ruang hampa. Kita bukan berada di dalam goa. Kita tidak di tengah lautan. Kita tidak sedang bersemedi di gunung dan di hutan-hutan. Tidak. Dihilirisasi kelapa sawit saja turunannya itu hampir 21. Turunannya hampir 21. Bahkan limbahnya per bulan kalau itu bisa benar-benar kita kelola itu 20 sampai 50 juta. 20 sampai 50 juta. Dan itu bukan teknologi tinggi tapi teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna. Kalau ini teknologi tepat guna, maka petani bisa punya, biayanya nggak mahal, bukan teknologi tinggi. Di dalam program PIC Pertanian, karena kita adalah segmen, maka kita harus 80% kegiatan kita menjadi ujung tombak program. Apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi aktivitas kita adalah ujung tombak program. Ingin kita membangun kepastian kita bersama bahwa yang bersama dengan kita, pertama, petani itu memang sudah Prabowo Gibran. Itu pertama. Di antaranya ketua kelompok taninya itu memang sudah Prabowo Gibran. Kedua, ketua kelompok mengidentifikasi, mendata anggotanya sudah oke tidak dengan Prabowo Gibran. Tapi jangan dimusuhi yang tidak. Jangan, karena kita bukan sedang memecah belah kelompok tani. Bukan itu. Pendekatan kita adalah rantai pasok. Apa itu rantai pasok? Sayurnya dari mana? Ikannya dari mana? Telurnya dari mana? Dagingnya dari mana? Dan akhirnya hari ini mereka semangat dan menyatakan untuk Prabowo Gibran. Tapi yang paling terpenting bagi kita adalah memastikan kemenangan Prabowo Gibran.
Karena ada harapan kita di situ, ada mimpi kita di situ. Tapi kita pengen rubah itu menjadi kepastian. Bukan lagi hanya harapan, bukan lagi hanya cita-cita atau impian, tapi kepastian. Sabtu Biru Ceria 02. Jadi seperti itu. Di Sabtu Biru Ceria 02. Di dalam program PIC Pertanian, karena kita adalah segmen, maka kita harus 80% kegiatan kita menjadi ujung tombak program apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi aktivitas kita adalah ujung tombak program, dan mudah-mudahan dapat diaplikasikan di dalam tindakan, ya, canvassingnya. Jadi gitu. Jadi canvassing kita tidak hanya sebatas susu akhirnya berpikirnya, ya, tapi bagaimana canvassing kita pupuk, bibit, dan traktor, bukan kasih traktor. Jadi di situ ingin kita membangun kepastian kita bersama, bahwa yang bersama dengan kita, pertama, petani itu memang sudah Prabowo Gibran. Itu pertama. Di antaranya ketua kelompok taninya itu memang sudah Prabowo Gibran. Kedua, ketua kelompok mengidentifikasi, mendata anggotanya sudah oke tidak dengan Prabowo Gibran. Tapi jangan dimusuhi yang tidak. Jangan, karena kita bukan sedang memecah belah kelompok tani. Bukan itu. Pendekatan kita adalah rantai pasok. Apa itu rantai pasok? Sayurnya dari mana? Ikannya dari mana? Telurnya dari mana? Dagingnya dari mana? Dan akhirnya hari ini mereka semangat dan menyatakan untuk Prabowo Gibran. Hilirisasi kelapa sawit saja turunannya itu hampir 21. Turunannya hampir 21. Bahkan limbahnya per bulan kalau itu bisa benar-benar kita kelola itu 20 sampai 50 juta. 20 sampai 50 juta. Dan itu bukan teknologi tinggi, tapi teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna. Kalau ini teknologi tepat guna, maka petani bisa punya, biayanya nggak mahal. Bukan teknologi tinggi. Bagaimana mencapai ke sana? Tentunya kita tidak sedang bergerak di ruang hampa. Kita bukan berada di dalam goa. Kita tidak di tengah lautan. Kita tidak sedang bersemedi di gunung dan di hutan-hutan. Tidak. Tapi yang paling terpenting bagi kita adalah memastikan kemenangan Prabowo Gibran. Karena ada harapan kita di situ. Ada mimpi kita di situ. Tapi kita pengen rubah itu menjadi kepastian. Bukan lagi hanya harapan. Bukan lagi hanya cita-cita atau impian, tapi kepastian. Yang paling terpenting dari aktivitas ini adalah karena sebuah kepastian merubah dari harapan mimpi. Expo merupakan konsolidasi PIC Pertanian atau para poktan. Dampaknya petani punya nilai tawar bukan hanya nasional, tapi saya yakin internasional. Saya yakin itu. Jadi kita bukan hanya menjadi relawan, tetapi membangun peluang ekonomi. Dengan terlibatnya Gen Z dan milenial, petani tradisional di dalam semangat program Pak Prabowo, yaitu mengenai transformasi. Transformasi itu berarti kita berbicara tentang apa? Lompatan untuk menjadi negara maju. Saya yakin bukan berarti kita tidak mampu, tapi agak pelan kalau itu adalah orang tua petani kita secara tradisional. Tapi saya yakin dengan terlibatnya Gen Z dan milenial, petani tradisional di dalam semangat program Pak Prabowo, yaitu mengenai transformasi.
Transformasi itu berarti kita berbicara tentang apa? Lompatan untuk menjadi negara maju.